Kemudian interpretasi seperti apa dari korelasi ini, kemudian bagaimanakah lingkungannya. Jadi dapat kita lihat di sini kedalaman pada section ini itu memiliki kedalaman yang rendah. Kemudian semakin ke kanan memiliki kedalaman yang semakin tinggi, yakni 150-500, kemudian sampai 1500 meter di section yang ini. Oleh karena itu dapat diinterpretasikan semakin ke dalam adalah semakin merupakan perairan laut dalam. Kemudian kita juga dapat lihat fosil-fosilnya itu semakin banyak karena merupakan limestone seperti yang tadi sudah dijelaskan di soal sebelumnya. Kemudian dari kedalamannya sendiri kita juga dapat menginterpretasikan bahwa terjadi transgresi atau terjadi kemajuan garis pantai ke arah daratan. Kemudian soal selanjutnya kita diminta untuk menentukan mengkorelasikan section-section ini berdasarkan umurnya dan berdasarkan referensi forum yang telah diberikan sebelumnya. Jadi di sini kita menginterpretasikan terdapat dari umur Vindoronian Miocene, kemudian Burdigalian Miocene sesuai dengan yang telah diberikan referensinya tadi di atas. Kemudian di sini juga terdapat Early Miocene Aquitania, dan di sini Aquitania masih karena terdapat fosil indeks ini. Kemudian pada bagian bawah dia sudah termasuk ke Oligocene Latorvian. Apa yang dapat diinterpretasikan dan bagaimanakah lingkungannya? Jadi jika kita korelasikan stratigrafi tersebut berdasarkan umur, kita dapat lihat bahwa mayoritas semuanya disusun oleh umur Miocene sampai Oligocene. Nah, karena Oligocene berada di paling bawah yang diidentifikasikan dengan mikrofosil ini, oleh karena itu dapat diinterpretasikan bahwa pengendapannya terjadi paling bawah di sini. Pengendapannya dimulai dari paling bawah sampai ke paling atas, karena paling atas ini ditemukan dengan umur yang paling muda, sedangkan paling bawah ini merupakan umur yang paling tua. Kemudian soal selanjutnya terdapat ash layer yang berwarna pink ini yang ditemukan dan pada setiap section ini ditemukan. Nah, ash layer yang ditandai warna pink-pink ini karena ditemukan pada setiap section, jadi menurut saya tidak mempengaruhi atau tidak merubah hasil dari korelasi yang sudah dilakukan, karena mungkin saja terbentuk secara bersamaan. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk melihat bagian yang diberi warna biru pada sectionnya, yaitu bagian yang ini dan ini. Nah, di area-area ini terjadi peningkatan sedimen berukuran butir kasar. Apa yang menyebabkan terjadinya hal seperti ini? Nah, jika kita lihat di sini adalah merupakan litologinya limestone dan juga di sini limestone. Dan dapat kita interpretasi juga dari soal-soal sebelumnya bahwa semakin ke east atau semakin ke section C ini akan mengalami perairan lautnya akan semakin dalam, sehingga limestone ini akan terbentuk dengan fosil atau cangkang-cangkang dari fosil ini lebih banyak, sehingga menghasilkan limestone yang berukuran butir kasar seperti itu. Hal ini dikarenakan fosil atau cangkang-cangkangnya ini terbentuk di perairan laut dalam atau mengalami deposisi di perairan laut dalam, sehingga mengakibatkan pada bagian laut dalam ini dia mengalami peningkatan ukuran butir sedimen yang lebih besar karena cangkang-cangkang fosil tersebut. Kemudian soal selanjutnya kita diminta untuk mengembangkan interpretasi yang lebih kompleks dari section tersebut. Jika section A itu adalah ke arah barat dan section B kemudian C itu mengarah ke arah timur. Dan bagaimanakah fosil yang dapat direpresentasikan pada bagian laut dalam dan mengapa? Dan apa yang akan ditemukan atau
bagaimana peneliti mengekspektasikan apa yang bakal mereka temukan jika mereka berjalan ke arah yang sebaliknya. Nah, di section A ini kan dia berada di barat dan semakin ke kanan itu adalah ke arah timur atau semakin ke arah section C. Nah, dapat ditemukan fosil yang merepresentasikan daerah laut yang paling dalam itu adalah pada bagian timur atau section C ini, karena bagian section C dia memiliki limestone dengan ketebalan yang lebih banyak dan memiliki kandungan fosil yang juga melimpah di sini, dan juga terjadi peningkatan kelimpahan sedimen berukuran butir kasar karena adanya cangkang-cangkang dari fosil yang terendapkan pada limestone. Nah, kemudian jika peneliti pergi ke arah yang berlawanan atau menuju ke arah dari timur ke barat, maka yang ditemukan adalah foraminifera yang hidup di laut dangkal seperti nonion dan quinquellaculina. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa ke arah timur laut akan semakin dalam, maka pada arah yang berlawanan tidak lagi ditemukan foraminifera yang hidup di laut dalam, yakni Bolivina granti dan Bolivina marginata. Kemudian untuk tugas 3 sudah masuk ke dalam biostratigrafi. Kita diminta untuk menentukan umur dari fossil bearing layers di region 4 ini. Nah, pada region 4 ini kita dapat temukan terdapat fosil F1. Nah, fosil F1 ini muncul dari Kambrian sampai Silurian. Namun pada bagian Silurian ini terdapat fosil F2 yang juga muncul, sehingga diperkirakan bahwa fosil F1 ini muncul di Kambrian dan Ordovisian. Sehingga umur yang paling tua itu yaitu Kambrian dan yang paling muda itu Ordovisian. Nah, untuk soal selanjutnya, bagaimana umurnya jika di region 5? Pada region 5 kita dapat melihat ada fosil F1 dan fosil F2. Nah, karena kedua fosil ini muncul, maka diperkirakan umur dari region 5 ini adalah Silurian, karena pada bagian Silurian F1 ada dan F2 juga ada, sehingga umurnya adalah Silurian. Kemudian untuk selanjutnya part 2,